Halo, ada apa yang begitu misterius? Tunggu sebentar, kamu akan tahu. Oke, sudah siap berdiri ya? Ding dong. Kenapa bisa seperti ini? Kamu suka pergi ke laut. Kamu bilang kamu sangat ingin punya pernikahan di laut. Jadi kita adakan pernikahan di kapal ya. Hari ini kita coba dulu. Cantik sekali, sungguh cantik. Dan nanti hari ulang tahun pernikahan kita. Pasti kita rayakan di laut ya. Terima kasih banyak ya. Kamu sudah melakukan banyak hal untukku. Masalah Wanji sudah cukup membuatmu pusing. Aku juga tidak bisa membantu apa-apa. Menikah adalah hal besar dalam hidup. Sibuk juga harus meluangkan waktu. Aku merasa diriku tidak berguna, seperti bebanmu saja. Tapi pagi ini aku yakin pada diriku sendiri. Aku sangat mencintaimu. Aku sangat ingin menikah denganmu, aku akan baik-baik, bersungguh-sungguh menjadi istri yang baik. Kenapa baru pagi ini aku berpikir begitu? Rahasia. Aku tidak mungkin tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Ya baiklah, kamu mau tahu apa yang aku pikirkan sekarang? Kamu tidak mau bilang kamu mau naik ke atas kan? Sebenarnya pertama kali aku naik kapal ini denganmu. Aku sudah sangat ingin naik ke atas bersamamu. Hari pernikahan kita bisa sumpah di atas sana. Tentu saja bisa. Sekarang kita coba dulu. Baiklah, haha. Hei, kita akan menikah. Akan menikah. Harga bensin New York turun 20%. Dalam waktu singkat harga minyak sudah turun begitu banyak. Itu membuktikan perkiraanku sebelumnya benar. Asal harga minyak terus turun seperti ini, gelembung akan pecah cepat atau lambat. Wanji sudah membawa bom ini di punggungnya. Bahkan sudah menelan bom ini ke perutnya. Susah untuk tidak rugi mati. Untuk apa melakukan semua ini, kalau tidak membuatnya rugi mati? Sepertinya kita sudah untung cukup banyak kali ini. Kamu mudah puas ya, hidup harus serakah. Bom hati ini harus meledak lebih luas. Kamu mau gimana? Yiming. Kamu tahu nggak harga minyak turun drastis? Sekarang para direktur duduk di ruang rapat minta penjelasan. Tenang, ada aku. Ayo kita lihat. Maaf bikin kalian tunggu lama. Enggak apa-apa, kami tunggu penjelasanmu. Ia belum lama bilang untung. Tiba-tiba turun segitu parah. Kalian yang sudah lama di dunia finansial, pasti tahu investasi pasti ada naik turunnya. Dan kita sudah analisis dan pertimbangkan matang-matang. Fluktuasi sesaat bukan berarti tren berubah. Rene, kita nggak menuduh kamu. Tapi kami ingin tahu, apakah kamu punya solusi? Ya, apa perlu cari Markus buat diskusi? Lagi pula pengalamannya lebih banyak. Kalian nggak percaya aku ya? Sebenarnya harga minyak sekarang cuma penyesuaian normal. Penyesuaian ini juga sudah aku perkirakan. Yang paling penting kita lihat jangka panjang. Aku yakin setelah penyesuaian ini, harga minyak pasti naik lagi. Yiming benar. Kita optimis sama bensin karena sudah lihat banyak laporan analisis. Jangan sampai kalian panik sendiri. Kalau gitu kalian berdua bisa jamin pasti aman. Kalau ada kerugian, kami susah jelasin ke pemegang saham kecil. Aku jamin kalau rugi lagi, aku mundur dan tanggung semua tanggung jawab. Karena Yiming sudah bilang begitu. Pasti dia yakin banget. Nggak apa-apa. Kalau gitu kami serahkan ke kalian buat awasi baik-baik. Kalau ada hal yang nggak bisa diputuskan, hubungi kami kapan aja buat diskusi. Walaupun sekarang sementara tenangkan para pemegang saham. Bukan berarti masalah sudah selesai. Gimana kalau harga minyak nggak bisa naik ke level sebelumnya? Emang kamu mau mundur? Nanti kita di Wanji gimana bisa bertahan?
Sekarang yang penting tenangkan para direktur. Nanti akhir tahun kasih laporan bagus. Mirka Pasty Puas. Gimana kalau kita cabut sekarang? Rugi banyak. Sekarang sama sekali tidak bisa mundur. Sekarang kita harus lebih banyak membeli barang. Pukulan keras. Kamu harus menutupi kerugian risikonya lebih tinggi. Barusan aku bilang aku jamin. Karena Afeng dapat kabar. Beberapa waktu lalu pangeran dari negara kita main ke Hong Kong. Setelah makan dengan beberapa pejabat tinggi. Langsung membeli bensin dalam jumlah besar. Artinya dia dapat info dari pangeran itu. Asal negara, kita umumkan pengurangan produksi. Kalau kabar ini tersebar, harga minyak pasti naik. Ini kesempatan langka kita untuk membeli barang. Dan juga waktu kita untuk balik menang. Oke, kita tambah taruhan. Kali ini aku mau menang dan tunjukkan pada mereka. Agar mereka tidak selalu bandingkan aku dengan kakak. Shafila ini benar-benar kejam. Dia bujuk Rene investasi bensin. Sekarang sudah turun 20%. Kalau terus turun begini, tidak bisa tutup kerugian ini. Wanji pasti bangkrut. Kamu harus bersyukur dia penipu serakah. Tidak akan cepat berhenti. Kamu tidak takut Rene terus buang uang, dan tutup kerugian sampai Wanji hancur. Untuk menjebaknya harus dapat kepercayaannya dulu. Sekarang aku mewakili Wanji di rapat bank selain melawannya. Juga harus jaga operasi normal Wanji. Nanti kita bicara lagi. Ganggu sebentar. Ada perlu apa? Apa sedang bahas rencana melawan Safulai dengan Markus? Markus tidak bilang sama kamu. Dia tidak mau kamu khawatir. Harap kamu bisa mengerti. Aku mengerti dia tidak bilang sama aku. Aku juga tidak seharusnya minta kamu cerita. Aku kesini mau kasih tahu. Besok ada open house sekolah anakku, aku tidak ke kantor. Tidak masalah. Aku juga harus ke bengkel ambil mobil. Oh ya, mobilmu sedang diperbaiki, aku juga ke sekitar sana. Aku antar saja. Tidak apa-apa kan sekarang Meima sudah pulih. Harusnya tenang saja. Aku tidak khawatir sama mama. Aku khawatir sama harga minyak. Barusan aku telpon tanya. Sekarang harga minyak semakin turun. Aku khawatir aku akan terkena serangan jantung. Khawatir apa? Pertama, aku CEO perusahaan. Aku tidak ingin perusahaan ini, bangkrut perusahaan ini, ada bagianku. Kedua, jangan selalu menakut-nakuti dirimu sendiri. 1. Menakut-nakuti dirimu sendiri. 2. Menakut-nakuti bayi kecil. Kita pasti akan baik-baik saja. Tentu saja baik-baik saja, percayalah padaku. Kita akan segera menemukan tempat yang tidak ada yang mengganggu kita untuk melahirkan bayi. Hidup bersama dengan bebas. Mr. Gao MS, apa butuh bantuan? Terima kasih, tadinya mau ambil mobil. Lewat sini lihat kalian punya mobil baru 7 seater, jadi mampir lihat. Ya, silakan lihat di sini. Ini mobilnya, silakan lihat dulu. Aku ambil brosur untuk kalian. Kamu mau beli mobil lagi? Iya, sekarang aku sering bawa anak-anak main. Mobil 7 seater lebih nyaman. Kamu sebagai ibu sangat perhatian. MSI punya selera yang bagus. MS Suo juga pilih mobil ini, suka banget. Lebih luas dan stabil. Paling cocok untuk bawa bayi nanti. Bayi ya? MS Suo beli untuk bawa bayi, kok dia punya bayi. Apa dengar salah? Aku dengar sendiri. Terakhir Ming Xiao dan MS Suo datang pilih mobil bersama. Rene ada bilang kalau dia hamil. Tenang dulu, biar aku tanya Markus dulu. Aku tanya Topman. Bibi, kenapa cari aku buru-buru? Wajahmu kayaknya kurang baik. Aku panggil dokter, jangan keluar. Aku ada sesuatu mau tanya kamu. Apa bibi aku tidak bisa menemukan Markus? Makanya aku cari kamu. Aku rasa kamu tahu apa yang terjadi sekarang. Baru saja aku lihat dari sini. Aku lihat Yiming dan Rene ternyata ciuman. Mereka berdua kakak beradik. Ini kan incest. Bibi, tenang dulu. Bagaimana aku bisa tenang? Apa yang sebenarnya terjadi, cepat bilang. Rene dan Yiming bukan incest. Karena mereka bukan kakak beradik kandung. Apa katamu? Mereka bukan kakak beradik kandung. Markus sudah menyelidiki. Yiming bukan anak kandung paman. Dia hanya anak angkat yang diadopsi. Suo Yiming yang asli sudah lama meninggal. Jadi dia tidak ada hubungan darah dengan keluarga Suo.
Yiming itu anak angkat. Aku masih menganggapnya sebagai anakku sendiri. Ternyata dia terus menipuku. Berikan telepon padaku. Aku akan menyuruh Ashui memanggil Rene dan Yiming untuk menjelaskan padaku. Aku akan menelepon untukmu apa aku masih bisa mempercayaimu. Berikan telepon padaku. Xiaoye, jangan pergi begitu cepat. Bibi Sui kenapa tiba-tiba datang ke sini? Kakak Mei ada yang mau tanya padamu. Tanya apa? Kenapa kamu menipunya? Aku menipunya tentang apa? Dia melihatmu mencium Nona. Kamu memang diadopsi. Kenapa tidak bilang dari dulu? Kamu sengaja menipunya. Aku akan mencarinya, jangan khawatir. Di mana Rene? Aku ada yang mau tanyakan padanya. Tanya saja padaku, kamu si jahat. Apa kamu membuatnya hamil? Informasimu cukup cepat. Sebenarnya aku berencana memberitahumu saat pesta bulanan. Jangan berkelahi.